Dia jawabnya terserah. Tapi nggak pakai titik-titik 3. Padahal kita punya kebiasaan dalam teks itu tuh biar terkesannya soft spoken gitu. Jadi pakai titik-titik 3 dan setiap titik itu ada nadanya. Dan teks itu kan nadanya itu tergantung siapa yang baca, bukan siapa yang kirim. Jadi nada atau emosional dari sebuah teks itu tergantung yang baca, bukan tergantung yang ngirim. Kalau yang bacanya lagi bete, teks itu jadi nggak enak. Nah waktu itu gara-gara dia lupa pakai titik-titik 3, saya bacanya dengan nada saya. Terserah. Kok dia marah sih? Ya udah, gitu. Akhirnya nggak saya lanjutin lagi tuh teksnya. Pulang ke rumah, saya diam-diam aja, dia diam juga. Dalam hati saya, udah, dia juga. Kok ngajak keluar? Ya udah. Akhirnya kita diam-diaman lah semalam itu, nggak kemana-mana. Besok pas anak-anak udah berangkat sekolah, waktu duha baru kita ngobrol. Karena saya kebiasaannya kalau mau nyelesain masalah di rumah itu ngobrolnya waktu duha, bukan pillow talk. Saya nggak cocok dengan pillow talk karena baru naruh kepala udah hilang. Jadi kan kalau pillow talk tuh lagi ngobrol hilang gitu, nggak cocok kita pillow talk. Jadi kita lebih cocoknya duha talk. Jadi anak-anak udah berangkat semuanya, kita udah mandi, udah fresh, dan saya bikin kopi dulu. Karena bagi laki-laki kopi itu adalah kunci bisa berpikir. Kalau belum ngopi tuh otaknya kayak freeze gitu. Jadi nggak bisa berpikir jernih. Jadi kayak oksigennya nggak naik otak kali ya kalau belum ngopi ya. Ngopi dulu, terus istri saya mungkin dia punya menu favorit dia sarapan, ngobrol lah. Dia nanya kenapa semalam nggak jadi keluar, bukannya kemarin kamu ngajak makan di luar gitu. Loh, aku pikir kamu nggak mau keluar, bukan aku nggak bilang nggak mau, tapi kamu bilangnya terserah. Gak pakai titik-titik 3. Karena kalau pakai titik 3 nadanya tuh terserah gitu. Kalau titik 2 terserah, titik 1 terserah, gak pakai titik-titik terserah. Jadi beda tuh. Ternyata dia gak pakai titik-titik 3 gara-gara lagi riwah, lagi ribet kemarin. Pas saya nge-text mungkin dia lagi ngerjain apa, buru-buru, terserah gak pakai titik-titik 3. Saya yang overthinking, akhirnya jadi overreaction. Jadi bereaksi secara berlebihan. Jadilah masalah, walaupun sebetulnya bukan masalah sebetulnya. Rasanya rasa aman, gak merasa terancam, gak merasa takut dengan pemaknaan yang masing-masing, dengan fitrahnya masing-masing. Berarti di rumahnya itu ada sakinah. Perempuan gak perlu takut sama suami, takut dipukul, takut ditinggalin, takut gak dinafkahin, takut nanti diselingkuhin, gak perlu takut. Itu berarti sakinah rumahnya. Laki-laki juga gitu, gak perlu takut sama istri, takut gak dihargain. Sama, kalau selingkuh kan laki-laki perempuan sama aja potensinya. Takut diselingkuhin, takut ditinggalin, takut apa, gak perlu takut. Dia merasa udah firm banget gitu dengan pasangannya. Itu namanya sakinah. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu apa? Merasa dicintai, merasa dimengerti, merasa diprioritaskan dengan pemaknaan masing-masing. Kalau perempuan itu mungkin merasa dibela, dilindungi. Kalau laki-laki itu merasa dihargai. Ini saya kasih tahu rahasia laki-laki ya. Dan fakta ilmiahnya, ternyata kebutuhan laki-laki akan penghargaan itu lebih besar daripada kebutuhan dia akan masalah kebutuhan biologis. Karena laki-laki kebutuhan biologisnya tinggi loh dibandingkan perempuan. Dia nggak bisa tidur, bisa uring-uringan kalau belum dapat kebutuhan biologis. Itu fakta laki-laki. Tapi ternyata kebutuhan laki-laki akan penghargaan khususnya dari istrinya itu tuh lebih tinggi daripada kebutuhan biologisnya. Jadi kalau dia nggak mendapatkan kebutuhan biologis seminggu aja uring-uringan, kebayang nggak kalau dia nggak mendapatkan kebutuhan penghargaan dari pasangannya? Itu lebih berat bagi dia. Cowok itu kalau nggak dihargain, itu patah banget sih. Dan cowok itu kalau dihargain sedikit saja, itu tuh energinya tuh tiba-tiba jadi Superman. Kalau bilang gini aja, makasih ya udah berjuang untuk kami. Wah itu kan dia jadi Superman tuh, bisa apa aja bisa, angkat gedung juga bisa. Hanya sekedar kalian bilang makasih ya udah berjuang untuk kami, itu besar banget artinya buat laki-laki. Tapi kalau buat perempuan mungkin bukan itu, lebih ke
dibela, dimengerti. Karena perempuan kan selalu ingin dimengerti. Karena jangan falas ya. Jadi masing-masing punya versi yang berbeda karena fitrahnya berbeda. Fitrah laki-laki punya sendiri, fitrah perempuan punya sendiri. Tapi sama-sama mawaddah, cinta. Tapi dengan makna kasih sayang. Dan yang ketiga, rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu toleransi. Dimaafin kalau salah. Selama salahnya bukan salah yang ekstrim ya. Salah-salah yang masih wajar lah. Karena nggak mungkin nggak ada salah sama sekali juga sih. Manusiawi. Tapi kalau ekstrimnya yang sampai mukul, sampai selingkuh, sampai berzina, sampai judi online, ini kan kesalahan-kesalahan ekstrim kan, yang menghancurkan rumah tangga gitu kan. Hari ini kan judi online atau pinjol itu kan ngancurin rumah tangga banget. Atau mabuk-mabukan itu ngancurin rumah tangga, atau KDRT itu ngancurin rumah tangga, apalagi KDRT-nya ke anak juga. Itu parah banget sih, masa depan anak itu punya PR banyak yang harus diselesaikan nanti di masa depannya, kasihan. Nah ini nggak bisa dengan dimaafin aja, ini harus ada tindakan-tindakan yang lebih serius. Tapi kalau yang kesalahan-kesalahan normal, salah ngomong, salah sikap, mungkin sifatnya memang berbeda, mereka belum adaptasi, ya wajar lah untuk kita ngasih kesempatan, maafin kesalahannya. Apalagi kalau orangnya yang mau minta maaf, itu namanya rahmah. Istri salah apa misalnya, jangan langsung bilang dasar istri celaka. Suami salah apa, dasar suami nggak tahu diri. Kasih kesempatan, kasih dia beri dia maaf. Itu bagian dari rahmah. Jadi kalau kita punya 3 kondisi ini di rumah tangganya itu rumah tangga yang Islami. Pertama, dua-duanya merasa feeling safe. Kedua, dua-duanya ngerasa disayangi, dimengerti, dihargai. Ketiga, dua-duanya juga setiap melakukan kesalahan dimaafkan, diberi kesempatan untuk memperbaiki. Tapi kalau rumah tangganya justru 3-tiganya nggak ada, seperti cerita Kanisa tadi, takut sama pasangan, sering ngerasa nggak dihargai, apalagi dimengerti gitu kan, malah disalah-salahin terus, direndahkan. Ini tuh bukan tipe suasana rumah tangga yang rumahku surgaku, baiti jannati, bukan. Bahkan sifat dari surga itu kata Allah, la tasma'u fiha laghiyah. Di dalam surga itu, di rumah-rumah surga itu nggak ada suara-suara yang teriak, bentakan. Itu nggak ada loh di rumah surga. Jadi kalau mau bilang baiti jannati, tapi sering terdengar suara bentakan dan teriakan, itu bukan jannati. Baiti jahannami. Surga rumahku, jahannamku gitu kan. Tapi kalau baiti jannati itu ya nggak ada bentakan, nggak ada teriakan, nggak ada pukulan, nggak ada kejahatan. Tapi kesalahan tetap ada karena masih di dunia, bukan di surga yang beneran. Jadi Kak Nisa, tapi tentang rencana besar apa yang sedang disusun untuk kamu dengan peristiwa-peristiwa itu. Jadi ada 2 kata kunci di dalam kalimat ini, peristiwa dan rencana. Selama ini kita memahami takdir hanyalah peristiwa-peristiwa, potongan-potongan peristiwa dalam hidup kita. Saya kehilangan, saya gagal, saya ini, saya itu, yang buruk-buruk, atau yang baik, saya dapat ini, saya dapat itu. Hanya peristiwa yang kita notice tentang takdir. Padahal yang lebih dalam dari itu, takdir bukan tentang peristiwa aja. Takdir itu justru tentang ada rencana besar apa yang sedang disusun untuk saya dari peristiwa-peristiwa itu. Walaupun peristiwanya menurut kita buruk, tapi ada rencana baik, ada rencana besar. Kita baru akan mengerti itu setelah minimal 10 tahun. Setelah minimal 10 tahun, maksimal bisa 15 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Tapi paling cepat menurut saya dari bacaan-bacaan kisah para anbiya dan pengalaman pribadi, minimal 10 tahun kita baru ngerti. Kalau dihubungkan dengan yang narasi yang tadi, itulah hidup. Dia ngasih kita ujian, baru ngasih kita pelajaran. Antara ujian sampai ke pelajaran, kadang text time sekitar 10 tahun atau lebih.
Jadi siapa tadi? Miftah dan teman-teman sekalian, kalau Miftah tuh ngerasa sekarang kayak gersang, sulit sekali untuk menangis karena cinta, sujud dengan lapang dada dan seterusnya. Karena masih ada satu beban dan ganjalan di hati Miftah yang gak terjawab tentang takdir. Miftah memaknai itu kalau mau ta'aruf, mau nikah, cari orang yang circle-nya udah lama dengan kita. Jadi kita gak perlu lagi profiling dalam-dalam, udah tahu banget dia kayak gimana gitu. Kalau orang baru wajib riset, wajib profiling, minimal psikotes. Tapi kalau kita mau lebih serius lagi, nanti di tahap terakhir tes darah. Di tahap terakhir tapi ya, karena hari ini kan HIV bisa kena siapa aja. Kita nggak tahu ya masalah seseorang. Mungkin dia pernah pakai suntik, mungkin dia jajan, apalagi sekarang dengan tren S-line. Satu orang garisnya sampai baru lulus SMA garisnya udah banyak, masih kuliah garisnya udah banyak gitu kan. Kan kita nggak tahu orang tukar-tukar pasangan, terus mungkin drugs atau jarum dan segala macam. Wajar dong kalau kita pengen benar-benar yakin di tahap terakhir, tapi kalau mau dibutuhin nggak selalu juga. Kalau mau dibutuhin kita agak-agak khawatir, ya tes darah membuktikan. Walaupun kadang-kadang virus ini baru ketahuan setelah 5 tahun, 10 tahun kan gitu ya. Tapi ya ikhtiar lah. Jadi Kak Elsa